Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 22475022. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Baik, langsung saja materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Teori Belajar Konstruktivistik. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tokoh konstruktivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget terkenal dengan tokoh konstruktivistik utama. Ia menggarisbawahi bahwasannya teori konstruktivistik berfokus pada bagaimana individu membuat makna dalam kaitannya dengan interaksi antara pengalaman mereka dengan ide-ide mereka. Teori konstruktivistik, menurut pandangan Piaget, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari lingkungan sosial dan lebih menekankan pada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajar dan berorientasi pada penemuan sendiri. Yang kedua, Lev Vygotsky. Teori Vygotsky adalah menekankan perlunya pembelajaran sosial kultural yang meliputi interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya yang lebih mampu, dan juga pembelajaran akan terjadi jika peserta didik atau siswa dapat menangani tugas-tugas yang belum mereka pelajari, namun tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip teori konstruktivistik. Tuomey Fosnoot mendefinisikan konstruktivistik berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, belajar tergantung pada apa yang sudah diketahui individu. Yang kedua, individu beradaptasi untuk menyesuaikan ide-ide lama mereka sehingga terbentuk ide-ide baru. Yang ketiga, belajar melibatkan penemuan ide daripada secara mekanis mengumpulkan serangkaian fakta. Yang keempat, pembelajaran bermakna terjadi ketika kita mempertimbangkan kembali ide-ide lama dan mencapai kesimpulan baru tentang ide-ide baru yang bertentangan dengan ide-ide yang kita miliki sebelumnya. Baik, yang kedua, menurut Wheatley, terdapat 2 prinsip utama pada proses belajar dengan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, bahwa pengetahuan tidak bisa didapatkan secara pasif, akan tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Yang kedua, kegunaan kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dipunyai oleh peserta didik. Dengan mengutip beberapa pendapat oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan prinsip-prinsip konstruktivistik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar adalah pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan mereka secara aktif dan terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah nantinya, dan juga akan memunculkan ide-ide baru yang akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Teori ini juga beranggapan bahwa pembelajaran akan lebih efektif dan efisien jika dalam prosesnya guru melibatkan peserta didik secara aktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan teori konstruktivistik terhadap kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Yang pertama, kognitif. Dalam aspek perkembangan kognitif, teori konstruktivistik menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif, yang melibatkan proses berpikir, pemecahan masalah, dan membangun pengetahuan baru. Siswa diajak untuk membangun pemahaman mereka melalui diskusi, refleksi, dan penelitian. Yang kedua, afektif. Dalam aspek perkembangan afektif, teori konstruktivistik memberikan perhatian pada pentingnya emosi, sikap, dan motivasi dalam pembelajaran. Teori ini juga mengakui bahwa pengalaman emosi siswa dapat mempengaruhi proses belajar dan pembentukan sikap terhadap pembelajaran. Yang ketiga, psikomotor. Dalam aspek perkembangan psikomotor, teori konstruktivistik melibatkan individu dalam aktivitas fisik yang berhubungan dengan pembelajaran. Aktivitas fisik yang dimaksud yaitu melalui pengalaman langsung, seperti praktikum. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu implementasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran.
Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada salah satu madrasah aliyah di Kota Pekanbaru tidak lagi hanya berfokus pada pengetahuan faktual, tetapi juga pada pengembangan pemahaman yang lebih mendalam, kritis, dan kontekstual. Implementasi teori belajar konstruktivistik memberikan sejumlah implikasi positif pada peserta didik, yaitu mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif, meningkatkan pemikiran kritis, mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan dalam merancang pembelajaran, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi keterampilan kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implementasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada salah satu madrasah aliyah di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Dapat saya simpulkan, teori konstruktivistik adalah teori yang menitik beratkan peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman mereka sebelumnya. Teori konstruktivistik ini mengubah peserta didik yang pasif menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.